Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, akan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih, dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat, tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih. Selamat sore, halo Sobat Trader semuanya, apa kabar? Ya, senang sekali sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara webinar edukasi pemula bersama saya, Lydia dari Forex Simpro, dan rekan saya Bapak Lindu Zhang, analis dari Java Global Future. Selamat sore, Pak Lindu, apa kabar Pak Lindu? Selamat sore, kabar baik. Ya, senang sekali ya Pak, sore hari ini kita akan kembali belajar tentang apa itu trading forex ya, dan bagaimana kita bisa memperoleh cuan ya ketika kita bertransaksi baik untuk forex, gold ataupun indeks.
Hari ini kita mau sapa-sapa dulu nih Pak. Ada Pak Andi Kristono. Selamat sore Pak Andi. Ada juga di sini Ibu Amabel. Kemudian di sini ada juga yang baru join, masih loading. Ada Ibu Sari. Nah, semua yang hadir tentunya tidak sabar lagi untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Lindu. Materi kita adalah bagaimana cara menggunakan pivot point dalam trading ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak penjelasan dari Pak Lindu, dan bila Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menanyakannya langsung dengan membuka mikrofon atau juga bisa menuliskannya pada kolom chat yang ada di Zoom Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai acara kita hari ini. Pemaparan kita akan langsung disampaikan oleh Pak Lindu. Silakan Pak Lindu. Terima kasih. Terima kasih Lydia, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita akan pelajari mengenai pivot ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah mendengar ya mengenai pivot point, di mana itu adalah garis pusat ya. Sementara di atasnya ada resisten 1, resisten 2, resisten 3, di bawahnya ada support 1, support 2, support 3, seperti itu ya. Biasanya kita menentukan support resisten berdasarkan titik dari titik terendah maupun posisi tertinggi yang sebelumnya, kayak begitu ya. Nah, tapi para trader di seluruh dunia menemukan cara memasukkan rumus-rumus ya berdasarkan harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan kemarin ya. Kita bisa lihat di sini. Saya akan paparkan dulu. Sebentar. Share screen. Banyak sekali sebenarnya ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat ini saya sudah masukin ke Excel ya. Ada beberapa rumus sebenarnya ya, kayak misalnya di sini pivot point-nya itu berdasarkan harga tertinggi tambah harga terendah tambah harga penutupan dibagi 3. Ya, kemudian harga R3-nya disebut harga tertinggi tambah 2 kali pivot kurang harga terendah gitu ya. R2 resisten 2 maksudnya berdasarkan pivot tambah harga tertinggi kurang harga terendah ya, dan seterusnya ini ya berdasarkan rumus ini kita dapat ini New Zealand USD ya. Harga tertingginya misalnya di sini 0279, harga terendah 06254, harga penutupan 0.6289 ya. Berdasarkan rumus ini kan Excel-nya bukan ya, tapi Excel ya. Ini samaran A2 harga ini ya. Itu kan ini ya tertinggi ini ya, harga tertinggi tambah kali ya 2 bintang ini sedang kurung G2 kurang B2. G2 itu pivotnya kan dikurangi harga terendah. Harga terendahnya ini B2 ya. R2 juga kalau kita lihat dimasukkan ini berdasarkan pivot yang di sini ditambah
harga rendah. Jadi pivot ini dua, ya, ditambah A2, ya A2 ini harga tertinggi, ya kurangi harga terendah. Harga terendah B. Nah, ya. Pivot sendiri kita lihat ini harga tertinggi tambah harga terendah tambah harga butuh, ya. Berarti kan ada A2 tambah B2 tambah T2 di dalam kurung dibagi 3, hasilnya segini. Baru kita bikin garis manual gitu, ya. Di 0.6273 ini, ya. Saya tutup dulu. Maaf ya Bapak dan Ibu sekalian, karena ada gangguan internet, jadi tutup aja dulu tampilan saya ya. Oke. Nah, berdasarkan pivot yang kita dapatkan R1, S1, S2, S3 ini lalu kita tetapkan garis-garisnya di MetaTrader kita ya Bapak dan Ibu kalian. Misalnya seperti ini, saya akan set lagi. Ya. Sebentar. Saya share screen MetaTrader-nya. Oke. Misalnya ini ya, misalnya tadi SZDSG, ya saya masuk. Nah, berdasarkan yang tadi kita dapat, ini dibilang pivot 0.6273. Oh ya udah kita pasang garis 0.6273. Nah, ya pasang 0.6273. Ya. Nah, Baik, Bapak Ibu, mohon maaf karena ada gangguan teknis dari mungkin koneksi internet di tempat Pak Lindu. Bapak Ibu, kami sampaikan juga untuk Bapak Ibu yang hari ini mengikuti webinar dan mungkin nanti ingin melihat lagi akan webinar hari ini. Webinar hari ini Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel kami, Java Belajar Forex. Jadi Bapak Ibu bisa melihat edukasi-edukasi yang hari ini sudah nanti disampaikan ataupun juga materi-materi kami pada sebelum-sebelumnya itu kita tayangkan di YouTube channel kami Java Belajar Forex. Bapak Ibu juga bisa melihat YouTube channel kami yang lain di Java Global Features dan juga di Forex Simpro. Ketiga YouTube channel ini dapat Bapak Ibu lihat dan di sana akan ada edukasi-edukasi seputar trading baik forex, gold ataupun indeks. Jadi Bapak Ibu baik pemula ataupun Bapak Ibu yang sudah expert ya, sudah mahir trading, Bapak Ibu bisa melihat YouTube channel kami karena di sana juga Bapak Ibu bisa mendapatkan market review atau arahan-arahan untuk trading di setiap pairs dan juga untuk
oil dan indeks. Oke, Bapak Ibu, juga kami sampaikan untuk Bapak Ibu yang belum join ya di Telegram kami, grup Telegram Forex Simpro Community ya. Bapak Ibu bisa join ya. Nanti di sana Bapak Ibu bisa mendapatkan signal trading harian dan juga Bapak Ibu bisa mendapatkan arahan-arahan market dari para analis kami. Oke. Karena Pak Lindu sudah kembali lagi bersama-sama dengan kita, boleh dilanjut Pak Lindu, silahkan. Sedang mau membuka layar presentasi ya Bapak Ibu. Juga Bapak Ibu, kita ada acara lain ya, selain acara webinar edukasi pemula, kami dari Forex Simpro mensupport trading Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengikuti acara kami live trading untuk sesi Amerika ya. Itu setiap hari Selasa jam 8 malam. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti live trading ya. Jadi trading bareng bersama dengan analis, juga live trading sesi Eropa setiap hari Rabu jam 4 sore ya. Jam 4 sore Bapak Ibu bisa juga live trading bersama dengan analis kami. Kami juga mempunyai acara klinik forex ya. Klinik forex yang bisa diikuti. Nah, tapi kalau untuk PT Java Global Futures, broker legal dan terpercaya di Indonesia. Oke, silahkan Pak Lindu, kalau sudah siap boleh dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lydia. Maaf ya Bapak dan Ibu sekalian. Tadi ada masalah koneksi. Nah, ini sebagai pivot. Nah, tadi kita berdasarkan rumus, kita bisa pasang, support satunya di 0.6266 gitu ya. Lalu kita pasang lagi support 1 6.6266. Nah, kita setel aja di sini langsung properties parameter 0.6266 gitu ya. Oke, langsung oke. Jadi ini support satunya. Nah, resistennya tadi dibilang di hasil perhitungannya di 6295. Ya. Hasilnya di 6295. Nah, ini kita buat lagi di parameter ya. 6295. Ya. Yang pivot di 6273, sorry. 6295, ini di 6273 ya. Support satunya di 6266 ya. Nah, berdasarkan perhitungan tadi ya, ini kan sudah didapat gitu ya. Tapi terus terang agak jelimet juga ya kalau istilahnya kita pakai ngitung-ngitung terus kita bawa kita masukkan secara manual gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi di MetaTrader 5 ini kita hilangkan saja ya. Di MetaTrader 5 ini, terutama di MetaTrader 5 Java Global Feature, itu ada fasilitas ya, fasilitas untuk menaruh pivot di sini ya. Caranya bagaimana gitu supaya kita nggak perlu harus hitung manual satu-satu gitu, repot gitu ya. Tapi caranya bagaimana menampilkannya secara langsung ke MetaTrader di MetaTrader 5 kita ya. Nah, ini kan di tools ini ya Bapak dan Ibu sekalian,
di tools ini itu ada, sebentar, ini ketutup tampilan yang lain ya, sebentar. Ya. Ada di sini, kalau Bapak lihat ya di tempat misalnya Bapak dan Ibu sekalian trading, itu namanya di toolbox, ada tulisan ini, market. Ya, ada tulisan market, Bapak bisa, Bapak Ibu sekalian bisa klik ini. Ya, kalau Bapak dan Ibu sekalian punya MetaTrader 5, terutama yang punya Java, gitu ya, Bapak Ibu sekalian bisa klik ini market, ya. Kemudian bisa pilih ini free gitu ya. Ya kalau mau pilih yang bayaran juga bisa juga sih. Tapi ini pilih free ya. Oke. Setelah pilih free gitu nanti bisa ketik di sini pivot. Ya. Nah, nanti ada hasilnya ini semua mengenai pivot. Ya. Ada pivot point Fibo, ada set pivot point, ada juga breakout IE dan lain-lain ya. Tapi saya hanya anjurkan nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa coba sendiri pilih yang mana gitu ya. Tapi saya cuma anjurkan ini pivot point Fibo dan set pivot point ya. Nah, kita bisa download dengan klik di sini kalau ada tulisan download, kita klik ya. Yang ini free ini. Terus ada tulisan download. Nah, karena saya udah download ya, jadi tulisannya open. Bapak dan Ibu sekalian bisa download ya. Nah, kalau udah download nanti yang muncul tulisan open ya. Nah, ini akan masuk ke sini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Di bagian indikator, ya nanti akan muncul ini market, ya muncul ini, set pivot point MT5. Ya, dan kalau kita tadi yang pivot point Fibo, itu juga akan muncul di sini, pivot point Fibo RSI kalau kita download yang itu. Ya. Jadi nanti akan muncul di navigator itu di bagian indikator market gitu ya. Setelah kita open ini nanti ada di sini semua ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mendownload ini bukan hanya masuk di sini ya, tapi juga kita kembali misalnya nih ke NZD USD. Ini masuk ke bagian ya, kalau kita mau munculkan indikator ya Bapak dan Ibu sekalian, kan kita bisa klik ini untuk munculkan indikator ya. Ada tren, osilator, ya, volume, Bill William ya. Nah, kalau misalnya mau munculin moving average, Bollinger Band, ini kan di bagian tren. Nah, kalau yang tadi kita sudah download itu masuk di custom juga ya. Selain di bagian navigator, ini masuk di custom. Ya. Nah, terus kita bisa pilih di sini. Ya. Tadi kan kita udah masukin set pivot point sama pivot point Fibo. Ya. Nah, ini bisa kita lihat set pivot point MT5, ini pivot point Fibo. Ya. Nah, mana yang mau kita pilih? Ya, saya sih cenderung lebih pakai yang ini walaupun keduanya juga bisa. Nah, kita klik di sini. Nah, supaya enak pandangannya ya. Ini dikatakan color of P, maksudnya pivot ya. Kalau abu-abu ini kan agak nggak kelihatan jelas ya, saya ganti hitam. Ya, kita masukkan OK.
Nah, kita klik di daily, ya, terus kita pindah ke H1. Nah, bisa kita lihat ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, tampilannya. Di sini ada pivot point, ya, 06277 gitu, ya. Ini resisten 1 0.6306, support 1 0.6259 ya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi untuk ngitung-ngitung gitu ya. Menghitung terus nempatin garisnya satu-satu gitu ya. Tapi ini sudah langsung ditampilkan di dalam MetaTrader 5 kita ya. Dan kita lihat sendiri antara yang hari ini dengan yang kemarin lusa gitu, itu kelihatan pivotnya itu kan ya beda-beda tuh ya. Yang ini pivot hari ini ya pivot, saya perjelas ya supaya kelihatan. Ini mengenai yang buat pivot ya, diganti hitam aja. Nah, lebih jelas kan ya. Ini pivot kemarin, ya. Ini pivot kemarin lusa, gitu kan kelihatan. Jadi kita tahu, oh pivot yang kemarin di bagian mana nih. Ya. Nah, setelah kita memasang pivot point ini yang sudah ada tampilannya ini langsung ya. Ini berdasarkan yang hari ini ya Pak ya, Bapak dan Ibu sekalian, bukan berdasarkan yang kemarin. Yang berdasarkan kemarin atau yang lusa ini hanya garisnya aja, angkanya enggak. Tapi kalau mau tahu juga bisa sih, tinggal nyorot aja yang ini. Ya, panah kursor kita sorot ke sini. Contohnya ini, oh kemarin pivotnya di 6241, 0.6241. Sekarang 0.6277. Yang kemarin lusa nih pivotnya di 0.6245 gitu ya. Ini dengan nunjukin kursornya aja udah muncul langsung ya, ketahuan ya pivotnya berapa. Nah, sekarang cara menggunakannya, cara membacanya bagaimana ya. Gunanya pivot ini, pivot point ini kan sama seperti support dan resisten ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kecenderungannya adalah kalau nggak tembus garis tersebut, maka dia cenderung reversal. Ya, jadi ini fungsinya awal-awalnya itu untuk mengetahui kalau nggak tembus gitu ya, dia akan terjadi reversal. Berbalik. Ya. Awal-awal sebenarnya itu tujuan penggunaannya gitu ya. Nih nggak lewatin ya, balik lagi. Ya. Terus naik ini ngelewatin resisten yang kemarinnya gitu ya. Terus sampai sini ya. Nah, tapi kalau ternyata break, dia akan menuju ke garis yang selanjutnya ya. Kalau misalnya dari resisten 1 ke arah resisten 2. Misalnya ini tembus pivot, dia akan ke arah resisten 1 ya. Gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, peluangnya begini ya Bapak dan Ibu sekalian. Tadi ini kita ngambil NZD USD ya. Karena ketika kita lihat ini break gitu ya, dia menuju ke resisten 2, kemudian balik. Nah, setelah balik ini ternyata dia nggak reversal, tapi udah tembus Bapak dan Ibu sekalian di time frame H1 ya, patokannya di time frame H1, sudah tembus. Nah, akhirnya disinilah kita ambil posisi sell dengan tujuan arah prediksinya kemana? Ke sini, ke arah pivotnya kembali. Atau kalau nggak sampai ke arah pivot, kira-kira kemana? Ke posisi terendah sebelumnya. Paling nggak di sini. Gitu. Nah, di sini kan pas ya sesuai dengan posisi terendah ini nih. 1, 2, 3, 4 grafik sesuai dengan posisi tertinggi ini ya.
makanya sempat terhenti. Tapi kalau break, ada kemungkinan bisa melewati pivot ini, bisa ke arah sini, ke arah support 1 ini. Ya, contohnya lagi, Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat di sini, dia naik turun berusaha lewatin ini, pivot. Ya, tapi nggak bisa, akhirnya balik. Ya, di sini kita bisa ambil posisi sell sebenarnya ya. Ambil posisi sell dengan tujuan arah target ke sini. Ya, contoh ini ya. Kita bisa ambil posisi sell misalnya di sini. Ya, sini. Terus arahnya kemana? Arahnya ke sini. Ya. Arahnya ke sini. Tercapai nggak? Tercapai. Tapi belum tentu juga sampai ke sini. Ya, sama seperti patokannya ini, kira-kira sebelum sampai ke sini harus jaga-jaga. Kira-kira nih, kalau nggak sampai ke sini kayaknya ketahan, sampai mana ya? Gitu ya. Itu harus ada pertanyaan seperti itu. Sampai mana ya? Sampai sini berdasarkan posisi ini, rata-rata terendah ini. Ya, akhirnya kan kelihatan bahwa dia turun sampai sini, mentok dulu, naik turun gitu. Habis ketembus baru ke sini. Baru ke tujuannya di support 1 ini. Ya. Kita lihat ya. Nah, kalau lewat tembus ini nih, sudah tembus 1, set 1, ya kan? Nah, kita punya pandangan bahwa apa? Oh, ini tembus nih. Berarti ada peluang dia untuk ke support berikutnya. Kan di bawah pivot ya ada support 1, ada support 2 ya, bukan resisten lagi. Jadi ketika tembus support 1, oh dia ada kemungkinan ke arah support 2 di sini. Ya. Kita bisa kalau tadi selnya masih dipertahankan, kita bisa terusin gitu ya. Apalagi nggak ada patokan nih harga posisi terendah yang sebelumnya nggak ada ya. Kita bisa terusin arahnya targetnya sampai ke sini. Nah ternyata apa Bapak dan Ibu sekalian, persis nyentuh support 2 ini langsung dia balik naik. Ya kita udah bisa keluar dari posisi sell kita. Dan ketika ini balik naik, ya karena ini kan cepat langsung gitu ya, mungkin kita nggak sempat ngambil posisi. Tapi ketika akhirnya berbalik naik terus ngelewatin ini posisi apa nih namanya support 1, ya kita bisa ambil posisi buy. Arah target kemana? Ke sini. Seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya sempat naik lagi, naik ya. Sampai ke sini. Nah, ini udah tembus begini, ada peluang nih. Untuk apa? Untuk meneruskan kenaikannya. Ya. Walaupun akhirnya sempat juga terjadi apa? Koreksi. Nah, kalau koreksi ini kita lihat, ini kenapa nih kok sampai di sini nih koreksi gitu ya. Ini berdasarkan apa nih koreksi? Nah, batasnya sampai situ. Kita pakai garis horizontal bisa berdasarkan posisi tertinggi ini yang sama dengan apa pivotnya ya, pivot di tanggal berapa ini ya, ini di tanggal 27 bulan 7 ya. Nah pivotnya sampai sini ya, atau juga berdasarkan bukan hanya berdasarkan posisi tertinggi ini tapi berdasarkan posisi terendah yang di atas ini. Berdasarkan pivot yang tanggal berapa ini? Tanggal apa? 25 dan tanggal 26 kayak begitu. Nah, ini persis sampai di sini. Tahan. Ya. Jadi begitu Bapak dan Ibu sekalian, kita untuk mengambil posisi dan bagaimana untuk keluar dari posisi berdasarkan ini pivot poinnya ya. Nah ini kita bisa lihat ini juga semakin turun
ya 77. Nanti kalau nggak lewatin ini juga, kita bisa cut profit aja gitu loh, nggak perlu kita pertahankan terus, ya. Tapi kalau akhirnya bisa melewati break ini, ya garis rendah ini dan juga bahkan melewati pivotnya, ya pergerakan ini akan semakin kuat kalau bisa ngelewatin pivotnya. Jadi kalau akhirnya kuat nembus pivot, prediksinya akan ke sini, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, akan ke support 1 ini di 0.6259 gitu ya. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Baik, Pak Lindu, ada yang bertanya nih Pak Iwan. Ya. Jadi pertanyaan dari Pak Iwan, Pak, pivot artinya apa? Itu titik tengah atau apa? Seperti itu. Yang kedua, pivot ini bisa dipakai di time frame pendek atau harus di time frame H1? Oke. Baik, terima kasih Pak. Ini yang tadi di-download ini adalah pivot point berdasarkan harian ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan inilah yang kebanyakan dipakai oleh para trader gitu. Karena banyak trader yang melakukan trading itu berdasarkan harian. Ya. Bisa dipakai di M30 nggak? Bisa, itu tuh ada tuh. Pivot point-nya berubah nggak? Enggak, gitu. Tuh 6277, 6277 tuh M30 juga ya. Nah, cuma kalau memang mau pakai M30 atau H1 bisa aja kayak begitu. Cuma kan terlalu panjang, mendingan langsung aja di H1. Jadi di M30 bisa juga Pak. Tapi ini nggak ada perubahan karena ini berdasarkan perhitungan daily Pak. Ya, bukan berdasarkan perhitungan mingguan atau H4 atau H1, bukan ya. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang ditanya? Baik, Bapak Ibu silakan bertanya. Oh, Pak Iwan, kalau di handphone apakah bisa dipakai, Pak? Nah, ini dia. Kalau di HP, maaf Pak, nggak bisa dipakai ya. Memang bagaimanapun masih lengkap ya, semua tampilan itu di laptop kita, gitu ya. Jadi kalau di HP itu nggak bisa dimunculkan. Tapi kalau kita munculkan misalnya garis horizontal, garis miring di HP itu bisa kayak gitu. Ya, cuma kalau untuk munculkan indikator ini nggak bisa di HP kita. Gitu. Baik, terima kasih. Oh, ini ada juga dari Pak Was. Was ya. Tapi pertanyaannya kurang jelas nih Pak Was. Jalankan SND itu apa Pak? Jalankan. Supply and demand mungkin ya. Oh, supply and demand, boleh. Oke. Untuk supply and demand gitu ya. Misalnya kita lihat di H4 gitu ya. Sorry. Cuma H4 jadinya kelihatan banyak banget ini ya ini harganya ya. Nah kita bisa lihat misalnya kalau supply and demand, oh kita lihat ini nih contohnya. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini ada pada apa ya? Sorry. Ini dibilang, sorry, kelihatannya. Coba saya hilangin dulu deh. Nah ini kan pivot support 1, support 2 ya. Ini support 2, Bapak dan Ibu sekalian. Nah support 2 di sini. Nah ini juga pivot support 1, support 2 ini ya. Dekat support 2 di sini juga ya. Muncul 2 garis. Ya kan? Berarti apa? Ini area demand.
tinggal kita bikin insert object gitu kan. Ya, terus shapes, rectangle gitu. Kita bikin aja. Nah, kan? Berarti apa? Berdasarkan support 2 yang di sini, support 2 di sini, dapat deh apa? Area demand. Oke. Nah, area supply. Maaf. Area supply, oh nggak ada nih pasangan yang lainnya gitu ya. Tapi kita lihat di sini, oh ini posisi tertinggi. Oke, nah kita pasang, dia sempat di R2 nih. Oke, R2. Terus yang berikutnya di mana ini? Ini pivot R1, R2 juga nih di sini. Ya, jadi R2 dan R2. Kasih sub. Nah, jadi area supply-nya di mana? Area supply-nya di insert object, kita pilih shapes rectangle, ya. Kita buat ini. Nah, di sini area supply. Jadi di sini area demand kecil, ini area supply. Ini bisa kita panjangin sampai ke sini. Ya. Nah, ini kan turun. Ya kan? Prediksinya lewatin ini bisa lebih turun lagi. Mau ke arah ini. Ya. Selamat datang Pak Rusdi. Jadi gimana kira-kira Pak, udah jelas Pak Was mengenai support and demand? Oh, ini dikatakan indikatornya terlalu rumit bagi pemula katanya. Nah, gini Pak, ya. Kalau di sini justru sangat membantu. Memang Bapak, makanya saya anjurkan lihatnya dari H1, ya. Kenapa lihat dari H1? Supaya kelihatan jelas ini antara pivot dan resisten 1, resisten 2, kayak begitu, support 1, support 2, seperti itu Pak. Ya, Bapak cuma tinggal apa, mendownload saja, ya. Kalau misalnya Bapak masukin secara manual, capek Bapak. Udah ngitung-ngitung, masukin, terus apa setelah ada hasilnya gitu, Bapak masukin manual gitu ke MetaTrader, lama kayak begitu. Tapi kalau ini kan sudah ada tampilannya, ini sangat membantu, terutama buat pemula, ya. Jadi nggak perlu para pemula ngitung-ngitung lagi pivot di mana, support 1 di mana, resisten 1 di mana. Oh, kalau misalnya ngitung sendiri kan pusing, ya, gitu kan. Justru kan malah enak ini buat pemula. Semua sudah tersaji, support 1, support 2-nya seperti itu. Ini saya hilangkan aja ya. Yang apa? Masalah yang support and demand ya, supply and demand ya. Ya, tadi udah ada gambaran kan ya, Pak Was, mengenai supply and demand. Ya. Nah, saya ingin bertanya dari Pak Rusdi, bagaimana penggunaan auto chartis, Pak? Bapak di Java ini sudah nggak ada lagi pemakaian auto chartis, ya, karena kita sekarang udah secara manual, ya begitu ya. Kita penggunaannya yaitu dengan garis trendline, garis support, resisten, seperti itu. Nah, kalau Bapak misalnya ada di premium gitu ya, nah itu biasanya dibantu oleh para analis untuk membuat analisa-analisanya. Jadi udah langsung ditaruh di Telegram Premium gitu ya, hasil analisanya berdasarkan support, resisten, dan berdasarkan indikator lainnya. Seperti itu. Ya, Pak Rusdi. Jadi kalau Pak Rusdi sudah ada di Telegram Premium, di situ bisa dilihat ya
bagaimana analisa-analisanya, bisa minta ke analis, Pak, tolong dong misalnya GBP USD atau Euro USD gimana arah pergerakannya gitu ya. Misalnya berdasarkan trendline atau resisten kan, atau chartis itu kan berdasarkan trendline, support, resisten kayak begitu kan. Nah, Bapak tinggal minta aja, nanti akan dibantu seperti itu. Ya. Demikian Pak Rusdi. Ya Pak Was, terima kasih kembali gitu ya. Dipraktekkan ya Pak Was. Kalau nanti praktekkan, kalau nanti ada kesulitan itu bisa ditanyakan lagi ke kami ya. Jangan sungkan-sungkan Pak Was. Oke, terima kasih kembali Pak Iwan. Ada lagi mungkin yang menanyakan sebelum kita nanti tutup? Ya, jadi penggunaannya ini mudah sekali ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa untuk mendownload ya, terus dipraktekkan ya, karena mudah sekali ini. Ya, patokannya dia tembus atau enggak, kayak begitu. Kalau udah ketembus ada kemungkinan dia untuk meneruskan kenaikannya, atau tembus ke bawah ada kemungkinan untuk meneruskan penurunannya, seperti itu. Ya. Oke. Baik, Pak Lindu, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Pak Was ada pertanyaan, bagaimana cara jadi tim analis? Ya, tentunya dengan berlatih dan terus berlatih dan terus menganalisa sampai Bapak bisa menjadi analis minimal untuk diri Bapak sendiri. Nextnya kalau memang sudah terbukti, Bapak bisa mendaftar di broker-broker atau bisa juga melalui media-media yang menyediakan jasa analis. Itu dari mungkin itu saja. Mungkin Kemudian saya tambahin ke Pak Was, cara jadi tim analis, maksudnya bukan tim analis ya, untuk menganalisa kali ya. Nah, Bapak gabung aja terus di premium seperti itu ya. Nanti Bapak bisa belajar di situ, lama-lama bisa Pak jadi analis. betul ya. Jadi di grup premium Java Premium kita di sana memberikan analisa setiap hari, market review, kemudian juga di situ diberikan signal trading, arahan-arahan untuk pergerakan harga dan berita-berita update. Ikuti terus ya Bapak Ibu ya dengan join di Java Premium. Nah, salah satu syarat untuk bisa bergabung di Java Premium adalah Bapak Ibu harus membuka account di PT Java Global Features. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sudah bergabung, sudah mendaftar, membuka akun demo di PT Java Global Features, Bapak Ibu bisa segera membuka akun real ya, supaya Bapak Ibu bisa bergabung di grup Telegram Java Premium ya. Jadi Bapak Ibu akan disupport oleh tim analis kami juga dengan tim customer retention kami yang akan mensupport trading Bapak Ibu. Oke, di sini Pak Rusdi, apakah depo $200 sudah bisa didampingi? Bisa Pak ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membuka akun real dan akan didampingi oleh analis-analis kami. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, di PT Java Global Features kami juga memiliki service atau layanan untuk private coaching ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan layanan untuk private coaching, bertemu dengan tim analis kami baik melalui online ataupun melalui tatap muka ya. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke kantor kami di PT Java Global Features untuk bertemu dengan analis kami. Oke, terima kasih untuk semua penjelasannya Pak Lindu. Semoga bermanfaat buat semua peserta yang hadir sore hari ini. Kita akan tutup acara kita dan sekali lagi tetap semangat dan salam profit.
Mulailah setiap hari dengan melakukan rutinitas. Anda perlu duduk di depan laptop untuk mengamati grafik pergerakan harga. Anda perlu membaca berita dan data-data ekonomi dan juga perkembangan sentimen pasar yang sedang terjadi. Lalu Anda menyimpulkan dengan analisa Anda sendiri, Anda membuat sebuah trading plan. Setelah Anda membuat trading plan, Anda coba untuk masuk pasar. Lihat hasilnya, apakah Anda akan mendapatkan keuntungan atau Anda rugi. Sobat trader, lakukan terus langkah-langkah yang rutin. Itulah langkah-langkah kecil yang perlu Anda lakukan sebagai seorang trader. Anda lihat banyak trader yang menyerah terlalu cepat ketika kenyataan menghantam mereka. Kita bisa keluar dari masalah itu, bukan hanya melangkah, tetapi berlari kencang dengan antusias dan keyakinan. Tetapi ada alasan di mana statistik menunjukkan hanya sebagian kecil trader yang berhasil. Karena begitu keadaan menjadi sulit, orang menyerah. Kita membicarakan tentang pasar dengan transaksi triliunan dolar per hari. Dan jika Anda bersedia bekerja keras lebih daripada 90% trader lainnya, Anda bisa mengukir kisah Anda dari itu. Trading bukanlah sesuatu di mana kamu akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan ketekunan. Abaikan marketing broker yang memberitahu Anda bisa cepat kaya dari trading. Ada teknik G2 atau Holy Grail, tekan beli dan jual langsung dapat keuntungan. Itu tidak ada. Itu semua hanya bahasa marketing. Tapi sekarang kita fokus pada kenyataan. Jadi apa yang dapat membuat seseorang dapat berhasil dalam trading? Seseorang yang memiliki ketabahan dan tekad. Seseorang yang berfokus pada jangka panjang dan tidak terus-menerus mencari keuntungan jangka pendek. Seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan tidak takut bekerja keras untuk itu. Untuk sukses dalam trading ataupun segala profesi yang lain, diperlukan waktu bertahun-tahun kerja keras. Trading tidak berbeda dengan profesi lainnya, hanya trading lebih mudah diakses. Mungkin Anda adalah pendatang baru dan bersiap melakukan pertandingan. Atau Anda memang sudah lama bertanding, namun kemenangan belum Anda raih. Dan Anda merasa masih gagal. Tetap semangat. Tetap fokus pada garis finish. Satu titik, hanya itu. Titik itu kita fokus. Kemenangan pasti dapat kita raih. Kekalahan saat ini adalah kemenangan yang tertunda. Ayo, sobat trader, tetap bersemangat, terus belajar, terus berlatih, dan terus trading sampai akhirnya kemenangan diraih.